Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soli dan soliha? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh kita. Hari ini kita akan mempelajari tema 4A pada subtema 3 dengan materi pemantulan bunyi. Setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak soli dan soliha mampu mengetahui sifat-sifat bunyi, mampu menjelaskan perbedaan bunyi yang dipantulkan, serta menyebutkan benda-benda yang dapat memantulkan atau meredam bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama, merambat. Untuk perambatan bunyi sudah kita pelajari di pertemuan pertama ya. Kita ulas sedikit. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, serta benda gas. Sifat yang kedua yaitu memantulkan. Jadi bunyi dapat dipantulkan. Sifat yang ketiga, menyerap. Jadi bunyi dapat diserap. Nah, kita akan mempelajari memantulkan dan menyerap bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya kasar. Contohnya, cermin, besi atau seng, juga dinding batu atau dinding semen. Jadi, bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda-benda tersebut ya. Atau bisa juga dipantulkan ketika mengenai benda-benda lain yang memiliki permukaan kasar seperti benda-benda yang sudah Ustadzah sebutkan sebelumnya. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak seperti gabus atau styrofoam, karpet wall, karpet, dan karet. Juga bisa diserap ketika mengenai benda-benda lain yang memiliki permukaan lunak. Pemantulan bunyi yang dimanfaatkan oleh hewan contohnya pada kelelawar. Kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang nantinya dipantulkan oleh benda yang ada di hadapannya. Begitulah cara kelelawar dapat menentukan arah serta dapat menghindari benda-benda di depannya agar tidak tertabrak. Jenis-jenis bunyi pantul. Bunyi pantul adalah bunyi yang dihasilkan karena adanya pemantulan. Bunyi pantul ada 3 jenis. Yang pertama yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Yang kedua, gaung atau kerdam. Dan yang ketiga yaitu gema. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi apabila jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul sangat dekat. Bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Contohnya, bunyi air di kamar mandi. Ukuran kamar mandi biasanya tidak terlalu besar, maka sumber bunyi akan sangat dekat dengan bidang pemantulnya, yaitu dinding-dinding yang ada di kamar mandi. Maka bunyi air yang ada di kamar mandi akan terdengar lebih keras. Contoh selanjutnya yaitu ketika kereta api berada di dalam terowongan. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi ketika jarak antara sumber bunyi dan bidang pantul cukup dekat. Sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga mengganggu bunyi asli. Biasanya
Gaung atau kerdam dapat terjadi pada gedung pertemuan. Gedung pertemuan biasanya cukup besar, tetapi tidak terlalu besar, sehingga sumber bunyi dan bidang pemantul juga cukup dekat. Selanjutnya pada gedung pertunjukan dan studio televisi atau studio radio. Karena gaung atau kerdam cukup mengganggu dikarenakan bersamaan dengan bunyi asli, maka biasanya pada gedung-gedung pertunjukan, gedung pertemuan, dan studio televisi dipasangi benda-benda yang dapat meredam suara. Benda-benda peredam suara yang sudah kita pelajari tadi seperti karpet, gabus atau styrofoam, karet, dan wol. Yang terakhir yaitu gema. Gema terjadi ketika jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul sangat jauh. Bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli. Meskipun begitu, bunyi pantul tetap akan terdengar jelas seperti bunyi asli. Pada peristiwa gema, selisih waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak bolak-balik dari sumber bunyi menuju pendengar. Gema biasanya terjadi ketika kita berteriak atau mengucapkan sesuatu di lereng gunung dan di jurang. Bunyi pantul juga memiliki manfaat untuk kegiatan manusia. Yang pertama yaitu untuk mendeteksi cacat dan retak pada logam serta mengukur ketebalan pelat logam. Yang kedua, mengukur kedalaman laut. Yang ketiga yaitu mendeteksi kapal laut dan gerombolan ikan dengan menggunakan bunyi ultrasonik. Dan yang terakhir yaitu mengetahui kantung-kantung cekungan minyak bumi dengan mengirimkan gelombang bunyi ke dalam tanah. Alhamdulillah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.